فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: wa naqulu lahu, maka kami katakan kepadanya, kepada pelaku maksiat yang berhujjah dengan takdir. Maka kami katakan kepadanya, inna ihtijajaka bil qadari 'alal ma'asi yubtiluhu as-sar'u wal 'aqlu wal waqi'u. Sesungguhnya berhujjahmu dengan takdir atas kemaksiatan, maka ini telah dibatalkan oleh dalil sam'i secara akal dan juga secara fakta di lapangan, secara kenyataan. Fa amma sam'u, adapun dalil sam'i, faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Dan orang-orang musyrik itu akan mengatakan, ini saat ayat ini turun sudah mengatakan belum mereka? Ayat ini turun mereka sudah mengatakan belum? Belum. Karena pakai sin, akan mengatakan orang-orang kafir itu, bersihkan, jangan taruh di masjid itu, sampah hapus. Akan berkata orang-orang yang musyrik itu, lau syaa Allah ma asyrakna, kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan berbuat syirik. Sehingga kami berbuat syirik ini karena sudah dikehendaki oleh Allah. Berhujjah dengan apa mereka? Dengan takdir, dengan tingkatan masyiah. Kalau Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Sehingga kami buat syirik ini karena sudah dikehendaki oleh siapa? Allah. Dia berhujjah dengan takdir. Wala aba'una, tidak pula bapak-bapak kami yang dulu. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan suatu apapun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, begitulah telah berdusta orang-orang yang sebelum mereka, sampai mereka merasakan hukuman dari kami. Dikatakan musyrik, dikatakan pendusta. Tidak diterima alasan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap mengkafirkan mereka, Allah tetap mengatakan mereka musyrik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka berdusta. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Qalu dzalika ihtijajan bil qadari 'alal ma'siyah. Mereka ucapkan ucapan mereka itu dalam rangka berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan mereka. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun membantah mereka. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Begitulah berdusta orang-orang sebelum mereka. Sama seperti mereka ini berdusta, orang sebelum mereka pun juga seperti ini dustanya. Berhujjah dengan takdir untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Yakni kadzdzabur rusula wahtajju bil qadar. Mereka mendustakan para rasul dan mereka berhujjah dengan takdir. Kenapa kami dustakan para rasul? Kami tidak percaya mereka karena Allah sudah menakdirkan itu untuk kami. Karena Allah menakdirkan kami untuk mendustakan para rasul. Nah, hatta zaku ba'sana, sampai akhirnya mereka merasakan hukuman dan siksaan dari kami. Diterima tidak alasan mereka? Tidak diterima. Tetap diazab tidak mereka?
tetap diazab. Wa hadza yadullu ala anna hujjatahum batilah. Ini menunjukkan bahwasanya hujjah mereka batilah. Id law kanat hujjatan maqbulatan madaku ba'sallah. Kalau seandainya itu adalah hujjah yang bisa diterima, berhujjah mereka dengan takdir itu, maka niscaya mereka tidak akan merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tidak diterimalah alasan mereka berhujjah dengan takdir, makanya mereka tetap merasakan apa ini? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya batilnya orang-orang yang berbuat maksiat kemudian berhujjah dengan apa? Takdir. Ternyata salafnya orang-orang apa ini? Musyrikin juga sama. Kami berbuat syirik dikarenakan sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa dalilun sam'iyyun akhar. Dalil sam'i yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelah Nuh. Ila qaulihi, sampai firman Allah, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi yang mentaatinya dan pemberi peringatan bagi yang bermaksiat kepadanya. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Untuk apa tujuannya diutus para rasul tadi? Agar manusia tidak memiliki hujjah lagi atas Allah setelah diutusnya para rasul. Kalau seandainya boleh berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukan, maka tidak ada gunanya diutus para rasul. Yang tidak ada gunanya. Nanti setiap orang yang menyelisih Rasul ya akan mengatakan, ini sudah takdir dari siapa? Allah untuk kami menyelisih kalian. Lantas apa gunanya Allah mengutus para Rasul? Justru diutusnya para Rasul untuk apa ini? Agar manusia tidak punya alasan lagi, tidak punya hujah lagi. Nah, ketika mereka menyelisih sudah disampaikan kepada kalian, sudah diutus para Rasul yang menyampaikan kepada kalian. Sudah tegak atas kalian apa ini? Hujah. Wa wajhud dalalah min hadhil ayat. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah annahu law kana al-qadaru hujjatan. Kalaulah seandainya takdir itu adalah hujjah, bisa dipakai sebagai alasan, ma batalat bi irsalir rusul, maka tidak akan batal dengan diutusnya para rasul. Berarti mereka masih punya apa ini? Hujjah. Nah, wa dzalika li anna al-qadar la yubtulu bi irsalir rusul. Dikarenakan yang namanya takdir itu tidak batal dengan diutusnya para rasul. Bal huwa baqin. Bahkan dia tetap masih ada. Fa in qala qail. Kalau ada yang mengatakan, yaridu alaika fid dalilil awal qaulullahi ta'ala. Ini nanti kritik atau yang berusaha mereka membantah dalil yang pertama. Ketika ucapan orang-orang musyrikin bahwasanya perbuatan mereka itu adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini dua dalil secara sam'i dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukan. Yang pertama dalilnya adalah ucapannya orang-orang musyrikin bahwasanya mereka berbuat syirik itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hujjah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta zaqu ba'sana. Kemudian dalil yang kedua adalah Allah mengutus para rasul tujuannya adalah untuk mematahkan hujahnya manusia. Agar manusia tidak punya lagi alasan dengan melakukan kemaksiatan. Karena Allah sudah mengutus para rasul. Kalau seandainya takdir adalah hujah, maka tidak akan batal hujah mereka dengan diutusnya para rasul. Masih punya alasan nggak berarti? Masih punya alasan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.